Bapak Ibu saudara sekalian jamaah salat zuhur, alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid ini dan mudah-mudahan salat zuhur kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan salat zuhur, kita lanjutkan dengan tafakkur fiqih ta'lim, di mana ta'lim merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap personal yang disebut muslim. Fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu diwajibkan bagi setiap muslim. Bahkan dari sekian kewajiban yang Allah berikan kepada kita, sholat lima waktu, puasa, zakat dan sebagainya, ternyata menuntut ilmu itu jauh lebih wajib dari semua itu. Tidak mungkin kita bisa sholat tanpa mengaji. Tidak mungkin kita berpuasa tanpa mengaji. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah yang lain tanpa mengaji, karena itu mengaji merupakan syarat diterimanya ibadah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapapun yang melaksanakan ibadah, amalan tanpa didasari dengan contoh Nabi, tidak ada syariatnya, tidak ada ilmunya, maka amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin yang kita pelajari bukan membuat kita pintar, tapi membuat kita soleh, menjadi baik. Soleh. Ayo kita awali sama-sama dengan doa yang ada di slide ini. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yusma' wa nafsin la tashba'. Ini doa dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muslim, di mana Nabi SAW bermohon kepada Allah, wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu satu poin yang paling kita harus cermati. Karena banyak orang yang memiliki ilmu justru tambah sombong. Banyak gitu ya, nggak mau dengar nasihat orang lain. Kalau bukan ustaz nggak mau datang ngaji, gitu. Itu ada begitu, tuh ada begitu. Masya Allah. Dan nggak sedikit. Dia mau ustaznya saja, itu disebut dengan taklid buta ya. Maunya dengan ustaznya saja, kiai saja, kalau orang lain nggak mau didengar. Padahal Ali bin Abi Thalib mengatakan, unzur maqala wa la tanzur man qala. Perhatikan apa yang disampaikan, apa yang dikatakan, jangan perhatikan siapa yang menyampaikan. Karena hakikat kebenaran itu bukan dari seseorang, hakikat kebenaran itu dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtari. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, jangan ada keraguan dalam jiwa kita untuk merasakan kebenaran itu. Ya benar Allah, ilmu yang bermanfaat yang kita minta sehingga bisa terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Nabi juga berlindung pada Allah, qalbin la yakhsha', dari hati yang tidak khusyuk. Sholat yang kita tegakkan, yang kita dirikan, yang kita kerjakan setiap hari 5 kali dalam sehari, diharapkan bisa menampilkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar, bukan sholat terus maksiat jalan ya. Sehingga malu rasanya kalau bagi kita yang berkesuburan Islam, banyak departemen keuangan, departemen sosial, departemen pendidikan ya, departemen agama yang paling pokok departemen apa? Departemen apa? Iya, itu yang kita pahami ya, yang kita ketahui di media begitu. Ya, itu departemen agama ternyata paling pokok di antara departemen yang lain. Ya, kenapa? Karena bisa jadi ibadahnya belum sampai kepada khusyuk. Begitu ya, haji diurusin tapi ternyata banyak masalah di haji. Ya, umrah diurusin ternyata juga banyak masalah di sana. Ya, kita minta ya agar kita bisa khusyuk, jiwa kita yang bisa khusyuk. Kemudian Nabi juga beri pada Allah, du'ain la yusma', dari doa yang tidak didengar. Wa nafsin la tashba', dari jiwa nafsu yang tidak pernah kenyang. Baik, Profilat. Ini tema kita masih, saya riwayat sedikit, saya pernah sampaikan dalam bulan yang lalu pada saya, musibah dalam perspektif Islam. Kenapa musibah dibahas? Ya, karena memang negeri kita negeri yang potensi dengan musibah. Bahkan setiap orang pasti mendapatkan musibah. Paling tidak kematian, itu musibahnya kematian. Semua orang pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Musibah di Indonesia banyak, ada gempa bumi, ada banjir bandang, gunung Merapi, gempa
kebakaran hutan, tsunami, angin topan, banjir besar ya. Kemarin terjadi kebakaran di mana? Jakarta Pusat? Di mana? Kebakaran yang baru-baru ini. Tanah apa gitu maksudnya? Tanah apa? Di mana? Bangka juga ada ya? Oh, Bangka juga ada, itu orang Bangka ya. Kasih tahu, Bangka baru kemarin ya, kebakaran juga. Banyak kebakaran. Wah ya Rabbi, subhanallah. Ya. Kalau ditanya kenapa musibah terjadi, seringkali kita sering menyalahkan orang lain saja. Ya, karena orang ini pasang lampunya nggak benar atau karena kabelnya nggak bagus gitu kalau kebakarannya. Kalau hujan demikian juga ya. Karena hujan begitu banyak dan deras sehingga tidak ada penampungan air yang cukup, kita mengatakan karena penampungannya kurang. Karena kalinya tidak banyak menampung atau dangkal. Begitu kan? Padahal yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalinya digali setiap minggu sekali atau ditambah penampungannya kanal apa namanya sini BLT ya, apa BLT? Kanal Timur ya, DKT, apa? Banjir kanal timur, namanya banjir kanal timur ini maksudnya apa? Banjir disebut banjir ya, supaya nggak banjir kan ya. Tapi terbukti nggak? Apa sudah bisa mengatasi banjir? Ternyata masih banjirnya kena banjir, itu kenyataannya gitu ya. Karena namanya menurunkan hujan itu bukan manusia, Allah. Maka ketika kita ditanya kenapa musibah terjadi, maka yang paling tepat adalah musibah terjadi karena izin Allah. Sebagaimana Allah firmankan, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bi kulli syai'in 'alim." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Musibah apapun yang terjadi semua atas izin Allah. Ya, tukang begal berapa kali gagal membegal orang, betul kan? Karena Allah nggak izinkan, gitu kan? Sebaliknya ada orang yang sudah hati-hati tidak kena begal, ternyata kena begal karena Allah izinkan. Ini lagi banyak begal ini negeri Allah ya Rabbi. Ya. Karena musibah juga itu kan. Ya. Tapi tidak ada yang bisa mengelak dari ketentuan Allah. Ini kita riwayat saja, yang kita riwayat yang berikutnya adalah bahwa untuk memahami musibah yang paling tepat adalah bagaimana kita memahami kalimat thayyibah yang setiap hari kita membaca dalam sholat kita, asyhadu an la ilaha illallah. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmu pelajari apa itu la ilaha illallah. Walaupun pada masyarakat kita seringkali kita gunakan cuma untuk wirid kan, atau zikir fa'lam annahu la ilaha illallah, gitu kan? Lanjut, tambah lagi gigi satunya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk gigi dua ribu kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gigi tiga kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gigi empatnya gitu kan? Bahaya sekali ya. Sehingga maknanya akan berubah. Kalau panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, akan berubah maknanya. Bukan lagi tidak ada ilah selain Allah, tapi tidak ada maknanya. Karena dalam pandangan bahasa Arab itu panjang dibaca pendek bisa berubah makna. Contoh yang paling gampang adalah nama Jamal. Ya. Kalau Jamal kita baca pendek, maka artinya apa? Onta. Jamal itu artinya onta. Tapi kalau kita baca panjang, Jamal artinya cantik, ganteng, gitu kan? Beda kan? Begitu dalam Islam. Ya. Bahasa Arab itu punya makna, kalau panjang dibaca pendek akan berubah. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia panjang pendek nggak perhatiin, betul kan? Kalau kita ke warung beli panjang beli ya. Sama kan? Beli sama. Harus panjang semua. Beli sama kan? Nggak ngaruh. Bahasanya nggak ngaruh panjang pendek, tapi dalam pandangan Islam mengaruh. Begitu ya. Kewajiban berubah. Jadi ini penting buat kita pahami ya. Jadi la ilaha illallah nggak boleh kita baca begitu. La ilaha illallah itu yang benar. Ya, kita baca itu. Saya juga gigi tahlil biasa ya. Tapi saya nggak ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 ya. Yang gigi 1 aja cukup ya.
Terus biasa kalau di masyarakat saya biasa taklim, jadi saya harus bisa taklim juga, menandingi masyarakat, jangan sampai masyarakat meninggalkan budaya yang baik itu ya. Itu terbaik juga ya, karena mereka kalau ada tahlilan nggak kumpul begitu. Untuk mengumumkan mereka tahlilan bagus sekali, subhanallah. Makna dari la ilaha illallah di antaranya adalah la nafi'u wa la dhurru illallah. Tidak ada yang bisa memberikan kebaikan dan tidak ada yang bisa memberikan keburukan selain Allah. Karena Allah katakan, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kasus yang ada di Lapindo sampai hari ini di Sidoarjo, gak ada yang bisa menutup lumpur panas itu. Sudah 5 kecamatan lebih sudah tenggelam dengan lumpur panas. Sudah berapa kerugian negara untuk menutup itu ya? Apa iya sih di dunia ini ada orang yang pintar ya? Saya rasa banyak orang pintar, tapi ternyata nggak ada satu orang yang bisa menutup lumpur panas itu sampai sekarang, betul nggak? Artinya tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali, tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali Amerika udah turun, Jerman udah turun, Eropa udah turun, ya, Inggris sudah turun, semua orang pintar diturunin ke sana yang ke Sidoarjo, nggak ada yang bisa tuh, ya nggak ada yang bisa. Jadi kalau sombong manusia itu, Allah Akbar. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, karena itu musibah dalam pandangan Islam mutlak itu datang dari Allah. Adapun perspektif Islam memandang tentang musibah, tidak ada 3 hal yang akan kita bahas ke depan. Yang pertama adalah musibah dalam perspektif Islam mengandung makna al-ibtila, ujian. Ujian. Semua ikhwafillah saudara semua, bapak-bapak dan ibu yang hadir di tempat ini, saya rasa pegawai semua di sini kalau mau naik pangkat pasti ada ujiannya, betul? Betul nggak gitu? Ada ujian. Mau naik grade ada ujiannya, apalagi mau menang ada posisi tertentu ya, di posisi jabatan tertentu maka perlu diuji. Ya. Nah Allah Subhanahu Wa Taala menguji berupa musibah, bencana dan sebagainya kepada siapa? Kepada orang-orang yang disebut beriman. Kalau dia beriman, maka musibah apapun yang menimpa dirinya adalah ujian. Kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, orang yang kena musibah dan dia beriman kemudian dia bersabar, paling tidak dapat 2 kompensasi. Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Enak kan gitu. Maka berbahagialah apabila kalau kita penyakit, jangan mengeluh. Ya. Kalau kita mengeluh dapat dosa, tapi kalau kita bersabar dapat. Nah kayak gitu ya, nikmatnya. Allah Subhanahu Wa Taala memang berjanji kepada kita semua akan memberikan musibah kalau kita sebagai beriman. Kita akan diberikan ujian berupa berbagai macam musibah dan bencana. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bashshiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu wahai orang-orang yang beriman dengan sedikit larutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Ini unik sekali. Ada salah satu santri saya mahasiswa ITB ya, di Bandung. Itu apa sama bapaknya di Jakarta lagi rawat inap di Cippo Mangunkusumo. Ya pernah bapak sudah seminggu di rumah sakit. Bapak sakit apa Pak? Komplikasi. Langsung anaknya bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira bapaknya mana kayak gitu? Di mana gitu? Marah besar itu bapaknya. Kurang ajar
Bapak sakit disumpahin mati. Padahal ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan untuk orang mati saja kan. Semua bentuk musibah itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya sakit itu datang dari Allah Pak. Dan akan Allah cabut lagi nanti sakitnya kalau Allah berkehendak. Bukan nyumpahin gitu. Ini juga nyumpahin. Kurang ajar gitu. Mau nyumpahin bapak cepat mati ya gitu. Astagfirullahaladzim. Nah itu perlu pemahaman kayaknya. Karena Quran itu gitu. Ya, mereka yang kena musibah itu kata Allah, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami, istri kami, anak-anak kami, harta kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak perlu disesali kalau kita kena musibah, karena memang semua yang ada pada diri kita milik Allah dan akan diambil oleh Allah kapanpun. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka orang yang beriman kepada musibah dan mereka bersabar, kata Allah, mereka mendapatkan salawat dan rahmat dari Tuhan mereka. Biasanya Allah berselawat kepada siapa? Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ya orang beriman, berselawatlah kamu kepada Rasulullah SAW. Berselawat gimana? Kepada Nabi, Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala Tuhan Allah, berikanlah keselamatan kesejahteraan pada Nabi Muhammad. Tiba-tiba orang Nasrani bertanya kepada saya, Mas Turokan, kenapa orang Islam mendoakan Nabi-nya terus sih? Kita kan suruh sholawat terus ya, doain Nabi ya. Emang gak yakin kalau Nabi Anda yang selamat? Kalau Nabi Anda gak selamat, ngapain Anda ikut agama? Gitu. Coba ikut agama saya. Kamu dosanya akan ditebus oleh Tuhan. Gitu. Karena Tuhan itu sampai tebus dosa. Gitu. Dan Anda akan diselamatkan karena Dia adalah Sang Juru Selamat. Gitu. Kira-kira begitu aja sih logikanya. Apa aja kita bersolawat kepada Nabi Muhammad karena kita menganggap Nabi Muhammad tidak selamat. Padahal Allah katakan itu memang ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Ternyata Allah juga bersolawat kepada orang yang beriman. Begitu ya. Bapak Ibu saudara sekalian, luar biasa. Nanti next itu kita bahas nih model-model begitu ya. Harus bisa dijawab, yang satu kan dijawab yang model begitu ya. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika hum muhtadun. Dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat. Lalu ini kalau kita dapat musibah dan kita dalam kondisi beriman, maka insya Allah Allah bersahabat kepada kita, bahkan Allah akan menjamin masuk surga. Kata Nabi apa? Orang-orang yang beriman kalau kena musibah, dia tergulung air karena dia tsunami, karena memang banjir dan sebagainya, dia mati syahid. Ibu-ibu yang melahirkan anaknya dan kemudian dia keluar anaknya dan ibunya meninggal, maka kata Nabi, orang yang meninggal itu kalau dia orang beriman, dia mati syahid. Orang yang sakit berkepanjangan dia meninggal kesabaran, karena sakit dia sabar, maka dia juga meninggal dalam kondisi syahid. Pertanyaannya, apakah betul semua orang yang sakit itu beriman? Semua orang yang kena musibah itu beriman? Belum tentu. Karena banyak orang yang tidak mengerti apa itu iman. Betul kan? Masih banyak orang tidak mengerti iman kan? Betul ya? Kalau kita insya Allah semua jamaah di sini ngerti semua. Apa itu iman? Ya? Percaya. Orang kampung percaya nggak sama Tuhan? Ya, orang Nasrani percaya dengan Tuhan, dengan Islam, dengan Tuhan. Orang Yahudi percaya dengan Tuhan. Percaya. Apa mereka disebut beriman? Tidak. Ya? Kalau kita apa itu iman? Ya, ini hadis dari riwayat Ibnu Hibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang iman. Al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amal bil arkan. Iman itu tidak cukup hanya keyakinan, tetapi juga harus diaplikasikan dengan ucapan dan juga perbuatan. Nggak boleh salah satu hilang di antara yang tiga ini. Kalau salah satu hilang di antara tiga ini, maka kita akan mengajar diri kita. Yakin dengan Allah, iya. Diucapkan juga, iya. Tapi tidak mengamalkan. 1+2 berarti sama dengan iblis. Betul gak sih? Iblis secara keyakinan beriman kan kepada Allah.
ucapan dia beriman. Tapi ketika diperintahkan oleh Allah sujud kepada Adam, iblis mau sujud? Tidak. Cuma satu saja, iblis melanggar perintah Allah, tidak sujud kepada Adam, maka Allah murka terhadap iblis dan iblis dikeluarkan dari surga. Betul? Dan kemudian minta kompensasi. Apa kompensasinya? Iblis minta apa? Ya Allah, panjangkanlah umur saya. Gitu. Itu doa siapa? Doa iblis. Iblis doanya gimana sih? Ya Allah, panjangkan umur saya. Banyak gak dipakai sama orang Islam? Banyak. Banyak. Berarti pakai doa siapa? Doanya. Nabi tidak pernah minta panjang umur. Betul? Sahabat juga tidak pernah ada minta panjang umur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di pengajian ini, ada nggak yang mau dipanjangkan umurnya 200 tahun? Nah, kalau gitu kenapa minta panjang umur? Kan gitu. Hanya iblis yang minta panjang umur. Maka jangan ikut-ikut anak kita. Ya, setiap hari kejadiannya kita dalamkan lagu-lagu iblis itu. Ya, panjang umurnya, gitu. Panjang umurnya, gitu kan? Panjang umurnya setahun. Itu lagu iblis. Lagunya nggak ada zaman dulu tuh nenek moyang kita, kakek kita di Indonesia pakai lagu kayak gitu. Sejak ada Belanda itu baru ada lagu itu, betul? Yang dibawa itu oleh penjajah Belanda. Tapi sekarang jadi populer ya. Tapi bapak imam saya berapa tahun yang lalu diundang, saya pikir acara apa ini, syukuran Pak Ustaz. Syukuran apa? Ulang tahun bapak saya yang ke-72. Ternyata lagunya panjang. Mau ditambah umur berapa lagi? Udah 72 tahun. Suruh panjang umur lagi. Astagfirullahaladzim, kasihan banget ya. Udah gak bisa apa-apa itu. Suruh panjang umur lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Sehingga kita minta umur yang berkah. Begitu juga rezeki, kita minta rezeki yang berkah. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Tapi rezeki. Bukan panjang, banyak bukan. Tapi yang berkah. Umur juga yang berkah. Jangan seperti iblis. Malah justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, mengajarkan kita setiap hari berdoa kepada Allah seperti doa yang dituliskan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ini kan, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina, terus wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami dan hapuskanlah segala kesalahan kami, dan minta apa ini ya? Matikanlah kami ya Allah. Minta mati ya? Matikanlah kami bersama orang-orang yang baik. Itu dalam Quran surat Ali Imran 190, 192 kalau salah ya. Diajarkan Allah minta mati. Cuma kita minta mati yang memang baik, yang disebut dengan husnul khotimah. Makanya kalau pengajian ibu kan sering ada dia, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Mana ada lagu ya Allah panjangkan umur saya? Nggak ada. Yang ada yang pengajian ibu, ya Allah mintakan kami di ujung umur kami, ya Allah matikan kami dalam usul. Karena sering minta panjang umur, jadinya udah mampu umroh nunggu pensiun, udah mampu haji nunggu pensiun, udah ini sudah mampu aktif di masjid. Nanti saya kalau udah tua di pensiun baru saya mau aktif ke masjid. Gitu. Nunda-nunda umur, kalau udah tua baru baik. Kayak gitu ya, Allah akan tanya nanti di akhirat sebelum kita melangkah beberapa langkah di yaumil kiamah. Allah akan tanya 5 kali, antaranya Allah tanya, usia muda Anda berapa? Bukan usia itu. Jangan sampai tunda-tunda, karena sering kita baca umur. Tapi kalau kita minta mati ya, kita mati gak akan tunda-tunda kebaikan ya. Kita cepat, mau haji sekarang deh, mau umroh sekarang, mau sedekah sekarang, mau berbuat baik sekarang. Kenapa? Kita sudah minta mati, kita harus siap dengan kematian. Begitu ya, ini jangan seperti iblis. Tapi saudara sekalian, aneh, di Indonesia itu ternyata nggak sedikit orang-orang yang disebut konglomerat, tapi cendekiawan muslim itu banyak yang bela iblis. Ya, saya pernah ketemu salah satu cendekiawan muslim di Indonesia, dia bilang gini, Mas Rahman, Anda harus tahu, iblis dengan malaikat itu
imannya tinggi malaikat, tinggi iblis. Jadi malaikat itu sudah melakukan kemusyrikan kepada Allah. Sedangkan iblis murni, dia tidak berbuat musyrik. Kenapa? Karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Adam itu kan manusia. Gitu. Ya, kata jadi maka malaikat semua musyrik. Justru iblis itu yang tidak berbuat musyrik. Kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia tahu itu bukan Tuhan. Dia tidak mau sujud kepada selain Tuhan. Siapa yang ngomong kayak gitu? Kelompok jin, jaringan, ya, jaringan apa? Iya, jaringan iblis malam, ya. Itu tolong iblis. Loh, saya bilang, ya saya balikin lagi. Mas jangan salah, saya bilang. Anda boleh mengatakan kalau memang yang disujud itu adalah Allah atau manusia Adam. Itu kan objeknya, Mas. Yang merintah itu siapa? Nah, gitu. Ya. Kalau memang betul si iblis itu beriman, dia nggak akan lihat objeknya manusia, tapi siapa yang memerintah? Itu. Sedangkan orang yang beriman, jawabannya apa? Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Terus kullun amana billahi wa malaikatihi terus wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Terus wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu yang beriman. Kalau kata Allah apa, dengar dan dikerjakan. Gak ada tawar menawar. Saya lebih baik daripada Adam. Ya, banyak orang model kayak gitu merasa lebih baik daripada orang lain. Betul? Ada? Ya, seakan-akan sudah punya dia sendiri. Orang lain masuk neraka semua. Merasa lebih baik dari kelompok yang lain. Gak boleh. Itu seperti iblis. Nauzubillah min. Kita lihat. Yang kedua, ini secara keyakinan bagus, secara amal bagus, tapi ternyata dia nggak pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Contohnya apa ini? Abu Thalib siapa itu? Aman nanti kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggal tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, akhirnya Allah jas menjadi orang penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidun. Kekal di dalamnya orang kafir itu masuk neraka. Ya Allah. Kemudian Rasulullah minta kepada Allah diringankan siksanya. Kalau dibebaskan tidak bisa, orang kafir itu dibebaskan dari siksa, tidak ada. Yang ada diringankan. Bagaimana ringannya ya Allah? Allah bercerita kepada Nabi, siksa yang paling ringan untuk pamanmu, kakinya injek, kepalanya mendidih. Itu seringan-ringannya siksa. Mana jadi hancur juga kan gitu. Luar biasa begitu. Dan itu selama. Itu bisa bayangkan karena Nabi tidak akan bisa memberikan syafaat kepada umat yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Sejelek-jelek orang yang beriman, ya, walaupun dia banyak dosanya, insya Allah dia masuk surga kan, begitu kata Nabi kan? Kullu ummati yadkhuluna jannah. Gitu kan. Ya. Baik, itu bilang orang kafir itu begitu luar biasa ya. Pamannya sudah menolong Nabi sejak umur belia, ya, kemudian diajak berdagang, diajak juga berternak dan sebagainya, sehingga sukses bisnisnya pun karena pamannya. Tapi meninggal tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, sehingga turun ayat, ya Rasulullah, kamu hanya punya kewajiban memberikan nasihat. Adapun hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang ketiga, orang munafik. Orang munafik beriman secara lisan dan beriman secara perbuatan, tapi hatinya busuknya luar biasa. Sholat juga sholat. Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang yang kalau sholat Nabi itu di belakang Nabi. Itu Abdullah bin Salul. Abdullah bin Ubay bin. Tapi ternyata dialah yang membuat perangkap memfitnah Aisyah. Dia membuat kelompok-kelompok yang memecah belah umat Islam, bahkan ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang munafik. Dan orang munafik itu kebanyakan di hati, ya, hati. Makanya ciri-ciri orang munafik disebutkan Allah kan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Terus masalah itu beribadah juga tetapi
maka jangan sampai termasuk orang-orang munafik. Yang kita inginkan iman yang sesungguhnya adalah secara keyakinan baik, secara ucapan baik, secara perbuatan juga baik. Jadi ada tiga bagian ini menjadi simultan bareng-bareng. Jangan ada satu yang hilang. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, coba kita baca sama-sama baca ya, ayat ini ya, sebagai penutup kita, mungkin sudah jam 1. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah katakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi Allah bilang apa? Wa ma hum bimumin. Tapi mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Enggak lengkap imannya kayak tadi. Jangan kita beriman harus konsekuen. Jangan cuma ngomong doang, ngaku doang, tak ada kerja doang gitu kan. Tapi ternyata masih banyak meninggalkan perintah Allah yang lain. Perintah Allah banyak banget. Ada 114 surat di dalam Al-Quran, itu rata-rata perintah. Sehingga Imam Syahid Hasan Al-Banna menyebutkan dalam pernyataannya, ingatlah wahai ikhwan, wahai saudaraku, kata dia, sungguhnya kewajiban yang Allah bebankan kepada kita jauh lebih banyak ketimbang waktu hidup kita. Betul gak kira-kira? Betul gak kira-kira? Kewajiban yang Allah berikan kepada kita sebenarnya lebih banyak dan lebih besar ketimbang waktu hidup kita. Waktu hidup kita sedikit, sedangkan kewajiban tidak pernah berhenti. Lalu mengapa kita banyak terleha-leha menghabiskan waktu tanpa diulang? Begitu jadi kau bilang luar biasa ya. Dan yang terakhir ya, untuk kesempatan kali ini tentu saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Surat Al-Hujurat ayat 14 ya. Dulu orang-orang Arab banyak datang kepada Nabi, mereka mengaku dirinya beriman. Kalau tidak orang itu datang kepada Nabi dan mereka berkata, ya Rasulullah, aku telah beriman. Bisa jawab Rasul? Tidak. Karena Rasul tidak mengerti tentang keimanan seseorang, maka Allah perintahkan kepada Nabi, qul, katakan ya Muhammad kepada mereka yang berkata beriman itu, qul lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin, akan tetapi, qulu aslamna, kamu baru Islam. Mahmud. Jadi orang Islam belum tentu beriman. Kalau orang beriman pasti Islam. Apalagi yang bukan Islam, gimana coba kita ya? Jangan disamakan agama itu. Ya, beda. Islam aja belum tentu beriman, apalagi yang bukan Islam, gitu loh. Makanya Allah klausulnya gitu. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang memeluk agama bukan agama Islam, agama itu tidak diterima sama Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nanti di akhirat dia rugi. Alhamdulillah dari mudah-mudahan keluarga kita tidak ada yang begitu ya. Mudah-mudahan keluarga kita semua beriman, Islamnya komitmen, konsisten, beriman hidupnya, dan kemudian mati juga dalam kondisi beriman. Insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang beriman di akhirat kelak bersama Rasulullah SAW. Ini belum tuntas nanti kita pada satu poin ya. Di musibah dalam perspektif Islam baru kita bahas satu sebagai al-ibtilah, sebagai ujian, dan itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Anda punya bukan beriman, dia termasuk ujian. Ya, dia termasuk. Kapan bisa kita bahas lagi? Nanti kita lihat waktunya ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi insya Allah. Demikian saya rasa cukup untuk kajian kita hari ini, dan kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.